Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsal Yani Soputra, kelas IF22B dengan NIM 2201020044. Di sini saya akan menjelaskan form yang telah saya buat, yaitu form persetujuan mahasiswa. Lalu kita lanjut ke pembahasan programnya. Di sini ada Doctype HTML. Ini adalah HTML versi kelima atau versi terbaru. Di sini ada, lalu lanjut selanjutnya ada form method post. Form method post ini fungsinya mengatur metode pengiriman data form ke server menggunakan metode post. Ini adalah cara yang paling aman untuk mengirim data sensitif seperti kata sandi. Lalu lanjut ke label for text input email. Fungsinya ini adalah label untuk input email yang memberikan konteks kepada pengguna nantinya. Lalu lanjut ke input type text ID, text input name, text input required. Fungsinya ini adalah input tipe teks dengan atribut required yang memastikan pengguna harus mengisi sebelum bisa mengirim form. Lalu kita lanjut ke label for password input kata sandi. Fungsinya ini label input untuk kata sandi. Lalu di sini ada input type password tadi, password input name, password input required. Fungsinya ini input type password yang menyembunyikan teks yang diketik juga memiliki atribut required. Lalu lanjut ke label for checkbox input. Fungsi ini adalah label untuk checkbox persetujuan nantinya. Lalu kita lanjut ke input type checkbox ID checkbox ya. Ini adalah fungsinya ini adalah checkbox untuk pilihan ya. Lalu kita lanjut ke input type checkbox ID checkbox tidak. Fungsinya ini adalah checkbox untuk pilihan tidak. Lalu kita lanjut ke label for radio input jenis kelamin. Fungsinya ini adalah label untuk input jenis kelamin. Lalu kita lanjut ke input type radio male input name gender input value male. Fungsi ini adalah radio button untuk pilihan jenis laki-laki. Lalu untuk input type radio ID female input dan gender input value female adalah radio button untuk pilihan gender perempuan. Lalu kita lanjut ke label for select input jurusan. Ini adalah drop down untuk memilih jurusan. Lalu kita lanjut ke select ID, select input name, select input required. Ini adalah drop down select dengan pilihan jurusan. Lalu ini ada option value teknik informatika, option value teknik elektro. Ini adalah opsi-opsi untuk nanti kita memilih jurusan. Lalu kita lanjut ke label for text area input. Fungsinya ini adalah label untuk text area komentar nantinya. Lalu kita lanjut ke text area ID, text area input name, text area input rows sama dengan 4 colors 50. Maksudnya itu adalah text area untuk input komentar dengan atribut required ukuran 4 dan baris 50 kolom. Lalu di sini ada input type submit value kirim. Fungsinya itu untuk tombol untuk mengirim data yang sudah diisi. Lalu kita lanjut ke bagian PHP atau penanganan data yang sudah dikirim atau disubmit. Di sini ada if server request method post. Fungsi ini adalah memeriksa apakah data form telah dikirim menggunakan metode post. Lalu kita lanjut ke if empty post text input echo email post text input. Fungsinya ini adalah memeriksa apakah input text email tidak kosong lalu menampilkannya. Lalu kita lanjut ke if empty post password input echo kata sandi. Fungsinya ini adalah menampilkan teks kata sandi sebagai bintang untuk menjaga keamanan. Lalu di sini ada if empty post textbox input echo setuju dengan kampus UMB Full Online post textbox input. Fungsinya itu adalah memeriksa apakah checkbox diisi dan menampilkan hasil ya atau tidak berdasarkan nilai yang sudah dikirim oleh mahasiswa. Kita lanjut ke if empty post gender input echo jenis kelamin post gender input. Fungsinya itu adalah memeriksa apakah input radio button untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki diisi dan menampilkan nilai yang telah dipilih oleh mahasiswa. Lalu kita lanjut ke if empty post select input echo jurusan post select input. Fungsinya itu adalah memeriksa apakah drop down select untuk jurusan diisi oleh mahasiswa dan menampilkannya yang telah diisi oleh mahasiswa tersebut. Lalu kita lanjut ke if empty post text area input echo komentar Anda terhadap UMB post text area input. Fungsinya ini adalah memeriksa apakah teks area untuk di komentar diisi dan menampilkan komentar yang telah diisi oleh mahasiswa. Lalu di sini ada echo, tidak ada data yang disubmit. Maksudnya itu adalah menampilkan pesan ketika form belum dikirim. Lalu kita lanjut ke demonstrasi formnya. Baik, di sini kita sudah masuk ke form.
kita memasukkan email, misal marsal123@gmail.com. Kita masukkan kata sandi marsal123. Apakah Anda setuju jika kampus kami full online? Kita klik tidak. Kita masukkan jenis kelamin laki-laki, kita pilih jurusan teknik informatika, lalu kita memberikan komentar terhadap UMB, misal UMB Jaya. Kita submit atau kirim. Nah, di sini data berhasil ditampilkan ya. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan pada program yang telah saya buat ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.